Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tes wawasan kebangsaan lagi ya. Nah, saya telah menyiapkan soal nomor 1 sampai 11. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membantu teman-teman dalam menjawab soal-soal pada tes SKD CPNS 2021 ya, dan juga bisa menambah wawasan teman-teman. Baik, kita langsung saja ke soal pertama. Di bawah ini merupakan kalimat tidak efektif kecuali A. Dengan Andi menonton bola, B. Para pria-pria yang datang akan bermain bola, C. Waktu dan tempat kami persilahkan, D. Penampilan laki-laki itu seperti beruang, E. Seorang dokter menganalisis semua data pasien. Oke teman-teman, yang mana ini jawabannya? Kalimat tidak efektif kecuali, berarti kalimat efektif ya yang kita cari ya. Oke, yang kalimat efektif adalah kalimat E ya. Seorang dokter menganalisis semua data pasien. Jadi jawaban E ini yang benar ya. Yang tidak efektif adalah A, B, C, D. Oke, coba kita periksa satu persatu ya teman-teman ya. Yang A, dengan Andi menonton bola. Baik. Di opsi A ini salahnya di mana? Oke, salahnya itu tidak ada subjek teman-teman. Nah, kenapa tidak ada subjek? Ini kan subjek Andi. Oh, Andi ini bukan subjek teman-teman. Kenapa? Karena sebelum kata Andi itu ada kata depan. Nah, kata depan dengan. Jadi, jika ada kata depan lalu diikuti oleh kata benda, yaitu di sini Andi ya, berarti Andi ini bukan subjeknya ya. Jadi Andi ini adalah objek pada kata depan ya. Nah, berarti kita harus tambahkan subjek. Contohnya misal dengan Andi, di sini kita buatlah koma, saya menonton bola. Nah, baru benar dengan Andi, koma, saya menonton bola. Seperti itu ya. Jadi nomor A itu tidak ada subjek. Tidak ada subjek pada kalimat ya. Oke. Sekarang yang B. Para pria-pria yang datang akan bermain bola. Nah, di sini salahnya ada di kata pria-prianya atau dari paranya. Kita bisa hapus salah satu. Jika kita menggunakan para, berarti itu sudah banyak ya. Tidak perlu kita buat pria-pria, cukup para pria saja. Atau jika kita mau hilangkan paranya, kita bisa buat pria-pria, boleh juga. Jadi kita pilih salah satu ya, karena mubazir ini ya. Kita hapuskan saja pria yang ini ya, satu ini ya. Nah, baru benar jadinya. Para pria yang datang akan bermain bola. Nah, itu baru benar ya. Oke. Itu untuk yang B. Yang C. Waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, ini juga salah teman-teman. Walaupun kita sering dengar ya pada acara pernikahan atau acara akikah dan lain sebagainya, sering MC mengatakan seperti ini nih, waktu dan tempat kami persilahkan. Padahal itu salah ya. Nah, untuk ini kita bisa ganti dengan kepada, misalnya bapak ya, kepada bapak lurah. Nah, lalu kita buat kami persilahkan. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini yang benarnya ya. Jadi untuk para MC bisa mengganti narasinya lagi. Jangan seperti ini ya. Waktu dan tempat kami persilakan itu tidak efektif. Yang efektifnya seperti ini. Kita buat kepada siapa, lalu barulah kita tambahkan subjek dan predikatnya. Contoh kalau di sini kami persilahkan. Kayak gitu ya. Lalu untuk yang D, salahnya di mana?
Penampilan laki-laki itu seperti beruang. Nah, ini kalimatnya ambigu, teman-teman. Ambigu itu apa? Ambigu itu memiliki makna ganda. Nah, kita bisa maknai seperti ini ya. Penampilan laki-laki itu seperti beruang. Beruang di sini apakah dia memiliki banyak uang atau memang beruang, binatang beruang seperti itu. Jadi kita tidak tahu ya. Oke, kalau mau kita benarkan menjadi kalimat efektif, bisa kita buat seperti ini. Misalnya kita anggap ini beruang seperti binatang beruang ya, berarti kita bisa buat penampilan laki-laki itu seperti atau menyerupai binatang beruang, atau penampilan laki-laki itu seperti seekor beruang. Nah, itu baru benar. Atau jika dia maksudnya di sini banyak uang, kita bisa buat penampilan laki-laki itu seperti seseorang yang memiliki banyak uang. Nah, itu baru benar ya. Kalau katanya seperti ini, seperti beruang, memiliki makna ganda. Ya, jadi kurang tepat untuk nomor D ini. Jadi tidak efektif dia. Yang efektif adalah E. Tidak ada kesalahan pada kalimat ini. Oke ya, paham untuk soal nomor 1. Kita lanjut ya ke soal nomor 2. Mengingat besarnya pengaruh keagamaan dalam pembentukan bangsa Indonesia, nilai-nilai tentang ketuhanan mewarnai gagasan tentang kebangsaan. Salah satu tokoh Sarekat Islam mengkritik gagasan nasionalisme gaya Eropa yang meminggirkan nilai-nilai ketuhanan dengan mengagungkan keduniaan. Tokoh tersebut ialah A. Ahmad Dahlan, B. Abdul Halim Majalengka, C. Kiai Haji Wahid Hashim, D. Abi Kusno Cokrosojoyo, E. Haji Agus Salim. Baik, jawabannya adalah E, teman-teman, Haji Agus Salim. Jadi Haji Agus Salim ini juga merupakan tokoh Sarekat Islam ya teman-teman ya, yang mana Sarekat Islam Putih. Nanti setelah Sarekat Islam itu pecah menjadi Sarekat Islam Putih ya, SI Putih dan SI Merah. Nah, SI Merah inilah yang menjadi cikal bakal PKI di Indonesia. Sementara SI Putih ini terdapat Haji Agus Salim di dalamnya ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Sebagai badan eksaminatif, BPK bertugas memeriksa pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintahan pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, BUMD, dan badan layanan umum. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada A. Presiden, DPR, dan KPK, B. KPK dan Presiden, C. MPR dan DPR, D. DPR, DPD, dan DPRD, E. DPR dan Presiden. Baik teman-teman, ini sudah harus tahu ya. Jawabannya adalah D ya, DPR, DPD, dan DPRD teman-teman. Ada di pasal 23E ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman cek ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Andi merupakan seorang pengusaha yang kaya raya yang senang menyumbangkan hartanya untuk kegiatan sosial dan mendukung para penyintas kanker untuk tetap bisa hidup dan membantu biaya pengobatan mereka. Hal ini merupakan pencerminan sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke, kata kuncinya ini ya, kegiatan sosial teman-teman. Oh, mana penanya? Nah, ini kegiatan sosial. Oke, berarti ini sila kedua ya. Nah, ini pasti sudah bisa teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Sejak lahirnya Orde Baru atau Orba pada 1966, kehidupan demokrasi di Indonesia mulai kembali. Bangsa Indonesia menjalankan demokrasi Pancasila, di mana demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu prinsip demokrasi Pancasila yang diterapkan di Indonesia adalah A.
meluasnya pengaruh TNI sebagai unsur sosial politik. B. Terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. C. Sistem multipartai dengan keterbatasan hak penyertaan rakyat atau legislatif. D. Para menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. E. Overpower presiden atau eksekutif dan berkembangnya paham komunis. Baik teman-teman, nah di sini ada kata kunci juga teman-teman ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Nah, jadi di sini bisa kita pilih jawabannya adalah B teman-teman ya, terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. Oke, nah di sini kita lihat ya. Prinsip pokok Pancasila adalah sebagai berikut. Adanya pemilu secara berkesinambungan, adanya peran-peran kelompok kepentingan, ya, ini maksudnya demokrasi Pancasila ya. Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah. Ide-ide yang paling baik akan diterima bukan berdasarkan suara terbanyak. Nah, itu teman-teman. Jadi ini prinsip pokok dari demokrasi Pancasila. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 6. Melaksanakan kewajiban bela negara merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, serta kesadaran untuk mengorbankan diri guna membela negara. Pemahaman bela negara itu sendiri demikian luas, mulai dari pemahaman yang halus hingga keras. Di bawah ini contoh ancaman non-tradisional yang mengancam Indonesia adalah A. Politik balas dendam dan sabotase. B. Bombardemen dan perang saudara. C. Sabotase dan spionase. D. Penyeludupan narkotika dan korupsi. E. Agresi militer dan korupsi. Baik teman-teman, jadi ini yang kita cari adalah non-tradisional, ancaman non-tradisional ya teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah D. Penyeludupan narkotika dan korupsi teman-teman. Jadi ini sabotase, politik balas dendam ya, ini termasuk. Nah, jadi ini sabotase itu termasuk ancaman tradisional ya teman-teman ya. Bombardemen, nah bombardemen itu menggunakan bom teman-teman, juga ancaman tradisional. Ini juga sabotase, spionase ya, ini juga ancaman tradisional. Lalu agresi militer juga ancaman tradisional teman-teman. Nah, oke, yang paling tepat itu jawabannya D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Adanya perbedaan antara golongan kebangsaan dan golongan Islam pada akhir penjajahan Jepang akhirnya bisa ditengahi oleh seorang tokoh yang menyatakan bahwa dalam Islam tidak dikenal pemisah atau pertentangan antara agama dan negara. Namun, urusan agama dipisah dengan urusan negara agar tidak campur aduk. Ia ingin menunjukkan bahwa perlu ada perbedaan atau diferensiasi antara fungsi agama dan fungsi negara. Siapa tokoh tersebut? A. Insinyur Soekarno. B. Muhammad Hatta. C. Agus Salim. D. Abikusno Cokrosojoyo. E. Ahmad Subarjo. Baik, jawabannya adalah B. Muhammad Hatta ya teman-teman ya. Ini diambil dari modul Diklat Prajabatan golongan 3 teman-teman, tentang nasionalisme ya. Jadi Muhammad Hatta ini adalah tokoh yang berhasil menengahi konflik atau perbedaan pendapat ya teman-teman antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan dalam merumuskan dasar negara kita teman-teman. Nomor 8, setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam masalah pembelaan negara. Berikut merupakan upaya bela negara yang dapat kita lakukan kecuali A. Membayar pajak tepat waktu. B. Berjuang dengan mengangkat senjata ketika ada negara asing yang mengganggu kedaulatan negara. C. Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. D. Meningkatkan iman dan takwa dan iptek.
E. Menjual barang dagangan dengan harga murah. Oke teman-teman, jawabannya adalah E. Menjual barang dagangan dengan harga murah ya. Nah, jika yang A ini membayar pajak tepat waktu, itu bela negara dalam lingkup warga negara ya teman-teman. Nah, warga negara, lingkupnya negara. Kalau B, berjuang dengan mengangkat senjata, ini juga warga negara. C. Menjaga keamanan kampung secara bersama-sama, ini lingkungan masyarakat ya. Masyarakat. Meningkatkan iman dan takwa dan iptek, ini juga bisa dalam lingkungan sekolah atau dalam lingkungan masyarakat juga bisa ya teman-teman ya. Nah, yang paling tepat itu E. Kecuali. Baik, kita lanjut ke soal nomor 9. Klaim Malaysia perihal kebudayaan wayang kulit dan batik merupakan budaya asli dari negaranya terbantahkan dengan pengakuan UNESCO bahwa wayang kulit dan batik merupakan warisan budaya asli Indonesia. Sebagai bentuk bela negara akan budaya Indonesia, sikap yang kita ambil adalah A. Menerima klaim Malaysia karena ingin menjaga kerukunan dan kedamaian antar negara. B. Mulai mencintai budaya Indonesia dengan memberikan apresiasi dan menikmati pertunjukan atau produk kebudayaan Indonesia. C. Melakukan asimilasi budaya Indonesia dengan budaya lain sehingga menghasilkan budaya baru yang akan lebih dikenal. D. Melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam. E. Melakukan protes terhadap klaim Malaysia. Oke teman-teman, jawaban yang paling tepat adalah D ya, melestarikan budaya warisan Indonesia yang beraneka ragam ya. Yang A, menerima klaim Malaysia. Nah, ini salah ya. Kok kita terima klaimnya ya? Sementara UNESCO kan sudah mengatakan ini asli budaya Indonesia. B, mulai mencintai budaya Indonesia dan memberikan apresiasi. Ini benar sih, tapi kurang tepat karena ada opsi yang lebih tepat. Yang lebih tepat adalah D ya. Kalau C, melakukan asimilasi budaya, menghasilkan budaya baru. Nah, ini tidak ya. Kurang tepat. E juga melakukan protes, ini juga tidak tepat ya teman-teman. Yang paling tepat adalah D. Baik, kita lanjut ke soal nomor 10. Soal 10. Untuk menyusun rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, Soekarno berinisiatif membentuk panitia kecil berjumlah 9. Salah satu alasan dibentuknya panitia 9 adalah A. Menyatukan suara dalam sidang BPUPK. B. Mendapatkan calon pemimpin negara. C. Menciptakan kerukunan antara anggota. D. Mempertemukan pandangan antara dua golongan yang ada terkait dasar negara. E. Melanjutkan sidang kedua BPUPK yang belum mendapat konsensus yang tepat. Oke teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah D. Mempertemukan pandangan antara dua golongan yang ada terkait dasar negara. Ya, seperti kita ketahui ya, panitia 9 itu berisikan 5 anggota dari golongan kebangsaan dan 4 anggota itu dari golongan Islam ya teman-teman. Nah, jadi Soekarno berinisiatif untuk menyatukan pandangan yang berbeda ini dari kedua golongan ini teman-teman. Nah, hasilnya terbentuklah Piagam Jakarta atau Gentleman Agreement ya teman-teman ya. Oke, dan ini pun bukan dalam sidang kedua ya, jadi E itu salah, bukan sidang kedua tapi sidang pertama. Baik, kita lanjut ke soal nomor 11. Soal 11. Agama telah memberi pengaruh penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Dimensi realitas pada Pancasila menunjukkan nilai yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Adapun nilai-nilai ketuhanan telah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Contohnya adalah A. Adanya kepercayaan animisme dan dinamisme. B. Adanya pernikahan dengan pedagang yang beragama lain.
C. Adanya golongan terpelajar yang belajar di luar negeri dan membawa ajaran agama baru. D. Adanya akulturasi dari beberapa budaya. E. Menyebarnya paham pluralisme pada abad ke-20. Oke teman-teman, sini konteksnya kita lihat ada dimensi realitas, ya, berarti berasal dari diri sendiri, ya, dari masyarakat, dan juga ada mana ini sejak dahulu kala. Nah, nilai-nilai ketuhanan sejak dahulu kala. Baik, jawabannya yang paling tepat adalah A, teman-teman. Adanya kepercayaan animisme dan dinamisme, ya. Seperti kita ketahui, Nusantara, ya, sebelum adanya Republik Indonesia, yaitu Nusantara, itu terdapat kerajaan-kerajaan, dan juga sebelum kerajaan-kerajaan sudah ada aliran-aliran animisme dan dinamisme, ya teman-teman. Jadi yang paling tepat adalah A. Baik teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, karena Kelas Dabai akan mengupload video-video seputar CPNS lainnya. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.